Fabio Quartararo kehilangan kesabaran. Yamaha terpuruk, hasil balapan kian mengecewakan. Musim ini tampaknya menjadi salah satu periode paling kelam dalam karir Fabio Quartararo sejak naik ke kelas utama MotoGP. Sang juara dunia 2021 itu kini benar-benar berada dalam titik frustasi mendalam, bukan hanya karena hasil yang jauh dari harapan, namun juga karena kondisi Yamaha yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Situasi ini membuat El Diablo kian kehilangan kesabaran, bahkan rasa optimisme yang biasanya menjadi bahan bakar semangatnya kini kian memudar. Puncak kekecewaan itu kembali terlihat jelas usai dua seri terakhir, Austria dan Hungaria. Di Red Bull Ring, Austria, Quartararo benar-benar merasakan pahitnya hasil buruk. Start dari grid yang tidak ideal, ia berjuang keras sepanjang balapan, namun tak mampu menemukan kecepatan. Bukannya bersaing dengan barisan depan, Quartararo justru terjebak di belakang. Motor YZR M1 yang ia tunggangi terlihat tidak memiliki daya ledak untuk menyaingi rival dari Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Alhasil, ia harus puas finish di posisi paling buncit, sesuatu yang nyaris tak pernah ia bayangkan ketika menjadi juara dunia hanya beberapa musim lalu. Namun drama tidak berhenti sampai di situ. Harapan untuk bangkit di seri berikutnya, yaitu di sirkuit Hungaroring, juga berakhir dengan kekecewaan mendalam. Dalam sprint race, Quartararo justru terlibat insiden dengan Enea Bastianini. Kontak keras terjadi ketika Quartararo kehilangan kendali di tikungan, membuat dirinya menabrak pembalap Ducati itu. Insiden tersebut tak hanya membuat sprintnya berakhir prematur, tetapi juga menghadirkan hukuman tambahan berupa long lap penalti untuk balapan utama. Hukuman itu tentu menjadi beban tambahan. Saat race utama dimulai, Quartararo sudah harus kehilangan waktu di lap-lap awal akibat menjalani penalti tersebut. Padahal, kondisi balapan utama di Hungaria berlangsung kacau dengan banyaknya pembalap yang mengalami crash. Itu sebenarnya membuka peluang besar baginya untuk setidaknya meraih poin lebih tinggi. Namun sekali lagi, keterbatasan motor Yamaha membuat Quartararo tak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Meski beberapa rival tersungkur, Quartararo tetap tak mampu menembus kecepatan yang dibutuhkan. Ia akhirnya hanya bisa finish di posisi ke-15, nyaris tanpa perlawanan berarti. Kondisi ini jelas membuat Quartararo kian muak. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sudah menegaskan bahwa masalah Yamaha bukanlah semata pada dirinya, tetapi karena lambatnya pabrikan Jepang itu dalam mengembangkan motor. Sementara rival seperti Ducati dan Aprilia terus menunjukkan progres signifikan, Yamaha justru terkesan stagnan, bahkan tertinggal semakin jauh. Bagi Quartararo, hasil buruk beruntun ini bukanlah soal kehilangan poin, tetapi juga kehilangan arah dan semangat. Ia adalah tipe pembalap yang selalu haus akan kemenangan, yang terbiasa bertarung di barisan depan. Kini, kenyataan bahwa dirinya seringkali berjuang hanya untuk sekedar masuk zona poin adalah sesuatu yang sulit diterima. Tekanan mental semakin besar dan rasa frustasi pun semakin nyata terlihat dalam setiap gestur maupun komentar pasca balapan. Kekecewaan ini juga membuka spekulasi tentang masa depan Quartararo. Apakah ia masih akan bertahan bersama Yamaha atau justru mulai memikirkan langkah baru bersama pabrikan lain? Pertanyaan itu semakin sering terdengar di pedok, terlebih karena performa Yamaha tak menunjukkan tanda-tanda perbaikan berarti. Saat ini, yang jelas adalah Fabio Quartararo berada dalam fase terberat karirnya di MotoGP. Dari juara dunia yang disegani, kini ia harus rela berjuang di barisan belakang dengan motor yang tak mampu memberikan perlawanan. Rasa muak dan frustrasi yang ia rasakan tentu sangat wajar. Namun, apakah situasi ini akan memicu perubahan besar dalam karirnya atau justru membuatnya semakin terpuruk? Hanya waktu yang bisa menjawab. Toprak Razgatlioglu tak sabar tantang Marc Marquez di MotoGP 2026. Dunia balap motor tengah bersiap menyaksikan babak baru dalam sejarahnya. Toprak Razgatlioglu, bintang besar dari ajang World Superbike, akhirnya akan bergabung dengan kejuaraan MotoGP pada musim 2026. Pembalap asal Turki itu resmi menandatangani kontrak bersama tim Prima Pramac Yamaha, sebuah langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar motorsport dunia. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah pernyataan emosional dari Toprak sendiri. Ia mengaku sudah tak sabar untuk menguji kemampuannya melawan nama-nama besar MotoGP, terutama Marc Marquez yang sejak awal musim 2025 hingga saat ini tampil begitu dominan bersama Ducati. Saya menantikan kesempatan untuk membalap di MotoGP. Ada banyak nama besar di sana.
Tetapi tentu saja, Marc Marquez adalah salah satu sosok yang paling ingin saya hadapi. Dia adalah legenda, dan bagi saya, melawan yang terbaik adalah cara untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan saya. Ungkap Toprak dengan penuh semangat dalam sebuah wawancara. Toprak Razgatlioglu bukanlah sosok sembarangan. Di ajang World Superbike, ia telah membuktikan dirinya sebagai pembalap yang tangguh dan konsisten. Setelah sukses merebut gelar juara dunia pada musim sebelumnya, Toprak kembali menunjukkan dominasinya pada musim ini. Gaya balapnya yang agresif, penuh determinasi, serta keberaniannya melakukan pengereman ekstrim menjadi ciri khas yang membuatnya sulit dikalahkan di lintasan WSBK. Banyak yang menyebut gaya Toprak adalah kombinasi antara kecepatan dan seni, sebuah gaya yang mampu membuat lawan-lawannya frustasi. Kini pertanyaan besar muncul, bagaimana gaya balap unik Toprak akan beradaptasi dengan MotoGP yang punya karakter motor, persaingan dan tuntutan yang berbeda dari WSBK? Yamaha sendiri tampak sangat percaya dengan potensi Toprak. Dengan memberinya tempat di tim Prima Pramak Yamaha, pabrikan asal Jepang itu ingin kembali bangkit setelah beberapa musim terakhir tertinggal dari Ducati. Kehadiran Toprak diharapkan bisa memberi semangat baru, sekaligus membuka era kejayaan baru bagi Yamaha. Informasi tambahan menyebutkan bahwa Toprak akan menjalani tes pertamanya bersama motor Yamaha YZR M1 pada sesi tes pasca musim di Valencia akhir tahun ini. Tes tersebut akan menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dunia bisa melihat bagaimana Toprak menjinakkan prototip MotoGP setelah sekian lama berkecimpung di WSBK. Di sisi lain, menyebut nama Marc Marquez tentu tak bisa dilepaskan dari rasa penasaran Toprak. Marquez telah menjadi pusat perhatian sepanjang musim 2025. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun penuh perhitungan, ia berhasil menunjukkan dominasi luar biasa meski harus beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk sirkuit-sirkuit debutan di kalender MotoGP. Bagi Toprak, menghadapi Marquez adalah ujian sesungguhnya, karena hanya dengan melawan yang terbaik seorang pembalap bisa benar-benar membuktikan kualitas dirinya. Bagi para penggemar, duel antara Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu seakan menjadi pertarungan dua dunia yang berbeda. MotoGP yang penuh teknologi tinggi dan WSBK yang dikenal lebih liar dengan motor berbasis produksi. Pertarungan ini menjanjikan cerita besar, sebuah benturan gaya balap yang bisa menghasilkan tontonan luar biasa. Emosi penggemar MotoGP pun semakin memuncak. Mereka bukan hanya menantikan kehadiran Toprak di lintasan, tetapi juga ingin melihat bagaimana ia akan beradu strategi, adu insting, dan adu mental melawan sang legenda. Dengan segala prestasi dan semangatnya, Toprak Razgatlioglu kini berdiri di ambang babak baru dalam karirnya. MotoGP 2026 akan menjadi panggung besar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya raja di WSBK, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius bagi nama-nama besar di kelas para raja. Dan di antara semua lawan, satu nama paling spesial yang sudah ada di pikirannya, Marc Marquez. Toprak Razgatlioglu bakal uji motor MotoGP Yamaha lebih cepat berkat dukungan BMW. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor. Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia World Superbike, WSBK, 2024 dan pemimpin klasemen sementara WSBK 2025, berpotensi merasakan sensasi mengendarai motor MotoGP Yamaha YZR M1 lebih cepat dari jadwal resmi. Peluang emas ini muncul berkat dukungan penuh dari timnya saat ini, BMW, yang siap memberikan restu meskipun kontraknya baru berakhir di penghujung 2025. Seperti diketahui, Toprak akan resmi pindah dari WSBK ke MotoGP pada musim 2026, bergabung bersama tim satelit Pramac Yamaha. Biasanya, pembalap baru MotoGP melakukan debut pada tes pasca musim di Valencia, yang digelar usai musim berakhir. Namun, kemungkinan bahwa Toprak bisa lebih awal menjajal YZR M1, bahkan sebelum tes resmi tersebut dimulai. BMW, pabrikan yang selama ini menjadi rumah bagi Toprak, menunjukkan sikap sportivitas yang luar biasa. Mereka dikabarkan tidak keberatan melepas sang bintang lebih cepat untuk beradaptasi dengan atmosfer MotoGP. Alasannya sederhana namun penuh makna, Toprak tak akan menjadi lawan mereka di musim berikutnya, sehingga memberi kesempatan ini justru dianggap sebagai bentuk dukungan tulus. Langkah ini bukan hanya mempermudah transisi Toprak ke dunia MotoGP, tetapi juga menunjukkan kelas dan niat baik BMW sebagai pabrikan besar. Saat ini, Toprak sedang berada di puncak performanya. Dengan torehan 407 poin di klasemen sementara WSBK 2025, peluang mempertahankan gelar juara sangat terbuka lebar. Jika berhasil, pembalap asal Turki ini akan mengoleksi 3 trofi juara WSBK sebelum resmi melangkah ke MotoGP.
Ajang WSBK sendiri akan berakhir pada 19 Oktober di sirkuit Jerez, Spanyol. Artinya, ada celah waktu yang cukup untuk Toprak mengikuti sesi uji coba bersama Yamaha pada November, hanya beberapa pekan sebelum tes resmi Valencia. Keuntungan ini jelas tidak bisa diremehkan. Menjalani tes lebih awal akan membuat Toprak memiliki modal besar dalam memahami karakter YZR M1, mulai dari data lap time, perilaku motor, hingga respon saat melibas tikungan cepat. Proses adaptasi yang biasanya memakan waktu panjang bisa dipersingkat secara signifikan, sehingga ia dapat tampil lebih percaya diri saat menjalani uji coba resmi di Valencia. Di sisi lain, masa depan susunan pembalap pramak Yamaha untuk musim 2026 masih menjadi misteri. Jack Miller dan Miguel Oliveira, dua pembalap yang saat ini mengisi kursi tim, belum mendapat kepastian nasib mereka. Kedatangan Toprak tentu menjadi faktor penentu yang signifikan. Sebagai pembalap dengan gaya balap spektakuler dan mental juara, ekspektasi yang dibebankan kepadanya sangat tinggi. Bagi para penggemar MotoGP, ini adalah momen yang patut dinanti. Perpindahan Toprak dari WSBK ke MotoGP bukan hanya sekadar transfer pembalap, melainkan pertemuan antara dua dunia yang berbeda karakter. Dari kerasnya pertarungan di WSBK, kini ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan kompetitif di MotoGP. Dan jika benar ia mendapat kesempatan menjajal motor lebih awal, Toprak akan tiba di musim debutnya dengan kesiapan yang jauh di atas rata-rata pendatang baru. Perjalanan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP tampak seperti babak baru yang sudah dipenuhi intrik, harapan, dan dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Kini, mata dunia balap menunggu. Apakah sang juara dari Turki ini mampu menggebrak MotoGP seperti ia mendominasi WSBK, atau justru akan menghadapi proses adaptasi yang penuh liku? Satu hal yang pasti, langkah awalnya sudah mendapat dorongan besar berkat niat baik BMW yang memberi jalan mulus menuju panggung tertinggi balap motor dunia.